Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang jaminan Tuhan bagi umat-umatnya. Saudara, hal yang sangat penting untuk kita pahami di dalam perjalanan kehidupan kita adalah apa jaminan Tuhan bagi hidup kita. Tuhanlah yang menciptakan hidup kita saudara, dan Dia punya tujuan atas kehidupan kita. Hidup kita bukan milik kita, hidup kita adalah milik Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita dan Dia punya tujuan menciptakan kita. Jadi seharusnya kita menjalani hidup ini berdasarkan tujuan Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa rencana Tuhan atas kehidupan kita, itulah seharusnya yang menjadi arah atau yang menjadi tujuan kehidupan kita. Nah itu sebabnya saudara, ada banyak sekali hal yang perlu kita pahami dalam menjalani kehidupan kita. Rancangan-rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan, kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Itu hal-hal yang harus kita pahami dalam kita menjalani hidup kita, supaya hidup kita ini benar-benar sebagaimana seharusnya. Karena kalau tidak saudara, kita gagal hidup. Padahal hidup hanya sekali, hidup begitu singkat, dan tidak ada kesempatan yang kedua untuk mengulang satu kesalahan dalam hidup ini. Artinya kalau kita gagal menjalani hidup ini, maka sampai selamanya kita akan gagal. Nah itu sebabnya kita perlu terus belajar saudara. Channel ini dibuat untuk menjadi tempat saudara dan saya belajar firman Tuhan, belajar kehendak Tuhan, belajar rancangan-rancangan Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kita menjalani hari-hari kita berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saudara, hal yang saya rindu kita belajar dalam kita menjalani hidup kita, hal yang sangat prinsip juga adalah tentang jaminan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa saudara? Bahwa Allah memberi jaminan-jaminan dalam kita menjalani hidup kita. Jika kita mengerti, memahami jaminan Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita. Maka itu akan mempengaruhi tujuan-tujuan kita. Itu juga akan mempengaruhi semangat kita, antusias kita, iman kita di dalam kita menjalani hidup ini.
Bayangkan saudara, kalau dalam kita menjalani sesuatu, menjalani satu proses misalnya, mungkin proses itu begitu berat, tetapi kalau ada orang yang menjamin bahwa dia akan menolong misalnya, bahwa dia akan pasti menolong kita, membantu kita untuk mencapai tujuan misalnya, sekalipun sulit mungkin kita akan berjuang. Misalnya kalau seorang anak mendengar jaminan dari orang tuanya, berjuanglah untuk sekolah, aku akan berjuang untuk menyekolahkan engkau sampai engkau tamat. Itu akan memberi semangat bagi anak itu untuk terus menyelesaikan sekolahnya, untuk serius sekolah. Karena ada jaminan dari orang tuanya bahwa orang tuanya akan berjuang bagaimana supaya anak ini tamat, bagaimana supaya mencukupi segala kebutuhan anak ini. Demikian saudara, dalam kita menjalani hidup ini ada jaminan Tuhan atas kehidupan kita. Yang penting untuk kita pahami supaya kita benar dalam menjalani kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apa jaminan Tuhan bagi saudara dan saya? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penjelasan firman Tuhan. Saya juga akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori, secara objektif, supaya benar-benar saudara memahami apa maksud Tuhan dari firman Tuhan ini. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang Yakub dalam pelariannya. Jadi sebelum peristiwa ini saudara, ada satu peristiwa di mana Ishak sudah tua. Lalu kemudian karena dia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, dia mau memberkati anak-anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Esau adalah anak tertua dan Yakub adalah adiknya. Dan saudara, ketika Ishak mau memberkati anak-anaknya, dan tentu saja terlebih dahulu seharusnya dia memberkati Esau karena Esau anak tertua, dan dia menyuruh Esau untuk pergi berburu karena dia ingin memakan daging hasil buruan, supaya setelah itu dia memberkati Esau terlebih dahulu, baru kemudian memberkati Yakub. Tetapi ketika Esau pergi berburu, didengar oleh Ribka pembicaraan mereka. Lalu kemudian Ribka memanggil Yakub dan mengatur siasat supaya Yakub ini akan diberkati oleh Ishak sebagai anak sulung.
Artinya berkat anak sulung itu diberikan kepada Yakub oleh Ishak. Jadi diatur karena Ishak ini tidak bisa lagi melihat karena sudah sangat tua. Akhirnya Ribka mengatur semuanya supaya Yakub itu kelihatan seperti Esau waktu diraba, waktu dicium oleh Ishak. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Yakub ini berhasil diberkati sebagai anak sulung oleh Ishak. Nah saudara, yang menjadi masalahnya adalah ketika Esau pulang dan akhirnya dia tahu bahwa Yakub telah menipu Ishak dan Yakub telah menerima berkat hak kesulungan itu saudara. Akhirnya Esau ini marah, malah dia mau membunuh adiknya Yakub. Dan ketika didengar oleh Ribka bahwa Esau marah, akhirnya dia menyuruh anaknya ini, Yakub ini, untuk lari ke rumah Laban pamannya. Dan akhirnya singkat cerita, larilah Yakub. Bayangkan saudara, perjalanan Yakub ini perjalanan yang sangat menyedihkan sebenarnya. Kenapa saudara? Karena dia harus lari dari abangnya yang ingin membunuh dia. Dan kemudian Ishak bapaknya sudah lanjut umurnya dan sebentar lagi orang tua ini akan mati. Demikian juga Ribka ibunya sebenarnya, tetapi dia, Yakub, harus lari. Itu artinya dia meninggalkan ayahnya, dia meninggalkan ibunya yang sudah lanjut usianya dan nanti mereka akan mati, dia tidak bisa melihat lagi. Tentu saja itu keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat menderita, tetapi karena situasi dia harus lari. Sedangkan tempat yang dituju pun belum jelas, apa yang terjadi di depan pun belum jelas. Di belakang ada masalah, ada kesedihan di mana dia harus meninggalkan orang tua, dan orang tua ini sudah menjelang kematian, dia harus tinggalkan dan dia harus lari, dan di depan juga belum jelas apa yang akan terjadi. Bayangkan situasi yang dihadapi oleh Yakub ini saudara, begitu menyedihkan, begitu tanpa kejelasan. Tidak ada jaminan sebenarnya bagaimana nanti kehidupannya. Kalau dia kembali, ada Yakub yang ingin membunuh dia. Kalau dia terus, tidak ada sesuatu yang bisa menjamin ke depan. Serba tidak jelas. Dan kemudian hidupnya juga begitu menyedihkan ketika meninggalkan orang tua yang dicintainya. Dan orang tua ini akan mati dan dia tidak bisa melihat orang tua ini mati. Bayangkan keadaan Yakub waktu itu saudara. Dan kemudian dia sampai di satu tempat terkatung-katung di sana dan harus tidur di padang gurun sana saudara. Dia mengambil batu menjadi alas kepala. Waktu itu keadaannya begitu menyedihkan. Tetapi dalam keadaan yang menyedihkan itu, keadaan yang tanpa harapan itu saudara, saat dia tidur, ayat 13 tadi dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ternyata saat keadaan tidak jelas, saat hidupnya terkatung-katung, Allah tidak meninggalkan. Tuhan berdiri di sampingnya. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, sekalipun cerita masa lalu saudara begitu buruk, begitu berat, begitu sulit, begitu hancur, dan kemudian kisah masa depan saudara juga tidak jelas sama sekali. Sama seperti Yakub, kalau dilihat ke belakang begitu menyedihkan, kalau dilihat ke depan tanpa harapan. Tetapi dalam situasi yang demikian, Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Dia hadir dekat dengan Yakub. Hari ini pun saya mau menjelaskan kepada saudara, menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi dan keadaan saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan hadir dekat dengan saudara. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, dan Dia hadir dekat saudara. Dia tahu segala keadaan saudara. Dia tahu situasi kehidupan saudara, dia tahu pergumulan saudara, dia tahu ketidakjelasan perjalanan kehidupan yang sedang saudara hadapi. Dan dalam keadaan dan situasi yang demikian, dia tidak tinggalkan saudara, tetapi dia hadir dekat dengan saudara, sama seperti dia hadir dekat dengan Yakub. Mungkin orang-orang yang seharusnya dekat dengan saudara meninggalkan saudara, tetapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mungkin saat dulu saudara, keadaan saudara baik-baik saja, banyak orang-orang yang dekat dengan saudara, banyak orang-orang yang mencari kesempatan. Tetapi sekarang mungkin ketika saudara
mengalami kesulitan, orang-orang mulai menjauh dari saudara. Orang-orang meninggalkan saudara, tetapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Satu kali ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, saudara, di mana dulu dia adalah seorang pengusaha yang berhasil. Dan saat keadaannya begitu, saudara, begitu banyak orang-orang yang dekat dengan dia. Begitu banyak orang-orang yang sering minta bantuan kepada dia. Tetapi satu kali dia mengalami masalah dan kemudian usahanya mengalami penurunan, bahkan akhirnya mengalami failit, saudara. Akhirnya semua orang-orang yang tadinya mendekat dan sering minta bantuan kepada dia, sekarang malah menjauh semua. Itulah faktanya manusia. Tetapi sekalipun hari ini semua orang meninggalkan saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Pegang itu, saudara. Bagaimana sulit, bagaimana buruknya, bagaimana beratnya pun situasi kehidupan saudara saat ini, dan kemudian orang-orang meninggalkan saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Sama seperti Dia tidak meninggalkan Yakub. Dan Tuhan bukan hanya tidak meninggalkan Yakub, saudara, tetapi Tuhan memberi jaminan kepada Yakub. Itu yang saya ingin kita belajar, saudara. Jaminan apa yang diberi kepada Yakub, dan saya percaya jaminan itu jugalah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita ketika kita mengharapkan, menantikan jaminan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, ketika Tuhan berdiri di dekat Yakub dan kemudian Dia memberi jaminan kepada Yakub. Sekali lagi saya baca ayat 13, saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Lalu, saudara, Dia berkata, Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang pertama, saudara, yang saya ingin kita perhatikan di sini, bahwa Tuhan memberi jaminan berkat bagi Yakub, bahkan bagi keturunannya juga. Saat situasi tidak jelas, saat situasi sulit, saat semuanya berat, saat ketidakpastian semuanya ketika dilihat di sekelilingnya, tetapi di sana Tuhan hadir untuk memberi jaminan bagi Yakub. Dan jaminan yang pertama yang diberi kepada Yakub adalah jaminan berkat. Padahal pada waktu itu tidak ada alasan untuk Yakub bisa diberkati, saudara. Dia sedang merantau, hidupnya sedang terkatung-katung, semuanya tidak jelas. Di belakang ada ancaman, di depan ada ketidakpastian, dan dia sedang ada di tengah, di tempat ketidakpastian juga, sehingga harus bermalam di tempat yang tidak pasti juga, saudara. Jadi semuanya serba tidak pasti, tetapi dalam ketidakpastian itu Allah hadir di sana, dan dalam ketidakpastian itu Allah memberi jaminan. Dia hadir untuk memberi jaminan. Yang pertama yaitu jaminan berkat. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, dalam kondisi apapun yang sedang saudara alami saat ini, ketahuilah bahwa Allah hadir dan Dia memberi jaminan bagi saudara, yaitu jaminan berkat. Mungkin saudara berkata, bagaimana aku bisa diberkati dengan situasi seperti ini, Bapak Pendeta? Saya mau menegaskan kepada saudara, coba kita bahas bagaimana Yakub bisa diberkati dalam situasi yang sedang dialami pada waktu itu. Bagaimana kalau saudara coba untuk memposisikan diri saudara di posisi Yakub pada waktu itu? Mana lebih tidak jelas, Yakub atau saudara? Keadaan Yakub atau keadaan saudara? Hari ini saya percaya, saudara, jauh lebih tidak jelas keadaan Yakub pada waktu itu, di mana di belakang ada ancaman, tidak ada harapan, keluarga harus ditinggalkan, orang tua yang sedang sakit, sudah lanjut umurnya juga harus ditinggalkan, dan mereka akan mati tanpa bisa dia lihat. Dan di depan ada ketidakpastian, dia tidak tahu kemana dia melangkah sebenarnya, sekalipun dia tahu ke rumah pamannya Laban, dan bagaimana situasinya di sana, dia sama sekali tidak tahu, saudara. Dan sekarang dia sedang terkatung-katung di padang gurun. Bayangkan, saudara, dalam situasi yang demikian, di sana ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan berkat. Dalam situasi tanpa harapan itu ada jaminan berkat yang Tuhan beri bagi dia. Maka dalam situasi saudara saat ini, dengar, apapun dan bagaimanapun situasi saudara, ada jaminan berkat bagi saudara. Sekali lagi,
Ada jaminan berkat dari Tuhan kepada setiap saudara dalam situasi dan kondisi yang sedang saudara alami saat ini. Yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara akan terima jaminan berkat itu, imani jaminan berkat itu, atau saudara memilih untuk tidak percaya. Kalau saudara memilih untuk menerima dan saudara memilih untuk percaya, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan ke depan yang akan menuju kepada jaminan Tuhan tersebut. Tapi kalau hari ini saudara berkata tidak mungkin, hari ini saudara berkata, saudara cari alasan, kalau begini situasi, kalau begitu situasi ini tidak akan mungkin dan sebagainya, ya tidak akan mungkin dan jaminan itu tidak akan digenapi dalam hidup saudara. Tapi kalau hari ini kita memilih seperti Yakub, memilih untuk percaya, dia berkata, Tuhan hadir di sini. Dia sadar kehadiran Tuhan dan dia tahu bahwa itu jaminan Tuhan. Dia berkata, Tuhan hadir di sini. Dia percaya, saudara, dia pegang jaminan itu dan akhirnya itu tergenapi dalam hidupnya. Semua terselesaikan. Jaminan berkat itu menjadi kenyataan, menjadi terwujud di dalam kehidupan Yakub. Hari ini saudara percayalah bahwa ada jaminan berkat atas kehidupan saudara dan saudara akan diberkati secara berlimpah ketika jaminan berkat daripada Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Itu sebabnya pegang jaminan berkat daripada Tuhan, imani jaminan berkat daripada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan telah mempersiapkan berkat yang terbaik bagi kehidupan saudara. Jadi yang pertama, apa jaminan Tuhan bagi kehidupan kita, saudara, apapun situasi hidup kita? Jaminan berkat. Lalu jaminan yang kedua yang Tuhan beri bagi Yakub, yang saya ingin kita belajar di pagi hari ini, saudara, ada di ayat 14, di mana dia berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, jaminan yang kedua bagi Yakub adalah jaminan keturunan, di mana dia akan diberikan keturunan seperti debu tanah banyaknya. Artinya Tuhan akan memberi keturunan yang banyak bagi Yakub. Dan kemudian keturunannya itu bukan hanya keturunan yang banyak, tetapi keturunan yang diberkati oleh Tuhan dan keturunan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jaminan yang kedua bagi Yakub adalah jaminan tentang keturunan, bahwa Tuhan akan memberi keturunan yang besar bagi Yakub dan kemudian Tuhan akan memberkati keturunannya dan keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara lihat, pada waktu itu jangankan untuk keturunan, hidupnya saja tidak jelas pada waktu itu keadaannya, saudara. Dia mau kemana, dengan siapa yang dia akan menikah. Itu sungguh situasi yang tidak jelas, saudara. Tetapi dalam situasi yang tidak jelas tersebut, Tuhan memberi jaminan bahwa dia akan memberkati keturunan Yakub. Bahkan keturunan itu akan diberkati dan menjadi berkat. Hari ini, saudara, bukankah yang paling kita rindukan adalah Tuhan juga memberkati keturunan kita? Apakah yang paling membanggakan bagi seorang tua selain melihat anak-anaknya diberkati oleh Tuhan? Itu kebanggaan yang luar biasa, saudara. Ketika Tuhan memberkati anak-anak kita. Untuk apa kita berjuang? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berbisnis, berusaha? Segala perjuangan yang kita lakukan habis-habisan, untuk apa itu? Bukankah untuk anak-anak kita juga? Tentu saja yang terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi bukankah pada akhirnya nanti kepada anak-anak kita juga itu? Bayangkan, saudara, jika kita berjuang dan pada akhirnya melihat anak-anak kita hancur, anak-anak kita kena narkoba misalnya, anak-anak kita pergaulan bebas, hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Untuk apa semua? Bukankah hal yang sangat menyedihkan kalau itu terjadi? Tetapi bagi Yakub pada waktu itu, sekalipun dia belum menikah, belum punya keturunan, tapi Tuhan sudah memberi jaminan keturunan bahwa dia akan mendapat keturunan yang banyak dan Tuhan akan memberkati keturunannya dan keturunan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini juga, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jaminan Tuhan yang kedua bagi setiap kita umatnya adalah jaminan keturunan.
dan keturunan kita akan diberkati. Saudara, mungkin saudara berkata, pendeta saya belum menikah. Tuhan akan persiapkan pasangan hidup yang terbaik bagi saudara. Dan Tuhan akan karuniakan keturunan-keturunan ilahi di tengah keluarga saudara. Mungkin saudara berkata, begitu banyak saya terima permohonan doa saudara, baik di channel yang saya buat ini, bahkan di pelayanan, di gereja lokal saudara, ada keluarga-keluarga yang belum punya keturunan. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara saat ini bahwa Tuhan memberi jaminan keturunan kepada setiap saudara. Sekalipun saudara sekian banyak sudah menikah, sekian lama sudah menikah, tetapi saudara belum punya keturunan, dengar saudara, Allah telah mempersiapkan keturunan bagi saudara, dan keturunan saudara adalah keturunan ilahi, keturunan yang akan diberkati dan keturunan yang akan menjadi berkat. Saudara, sebelumnya saya sudah pernah menyaksikan saudara bahwa satu kali saya pergi untuk melayani KKR di satu daerah saudara, dan pada waktu itu saya khotbah, dan khotbah saya itu saya masih ingat tentang Zakaria dan istrinya Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis, di mana mereka adalah keturunan imam dua-dua, baik Zakaria baik Elisabet, dua-dua mereka keturunan imam, dan kemudian mereka menikah dan mereka pun jadi pelayan Tuhan. Tetapi setelah mereka menikah sampai mereka tua saudara, mereka tidak punya keturunan. Bayangkan, mereka pelayan, suami istri mereka dari keturunan imam, tetapi mereka tidak punya keturunan. Betapa berat situasi yang mereka hadapi. Mereka harus melayani. Apa kata orang? Mungkin orang-orang berkata, ketika dia berdoa mendoakan orang lain, orang-orang bisa saja berkata, kenapa dia tidak doakan dirinya untuk mendapatkan keturunan? Kenapa sampai sekarang dia belum mendapatkan keturunan? Itu berarti doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dan sebagainya. Bisa saja begitu banyak pandangan orang. Saya khotbah itu pada waktu itu saudara, dan selesai saya khotbah, pendetanya langsung bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak mengusulkan topik khotbah Bapak, ya kan Pak, katanya. Jadi dia mau memastikan di depan jemaat bahwa bukan dia yang menyuruh saya khotbah demikian. Saya bilang bukan. Lalu kemudian akhirnya dia bilang bahwa ternyata pelayannya, yaitu pemimpin pujian yang waktu itu memimpin pujian, sudah begitu lama menikah dan belum punya keturunan. Jadi pendeta ini sangat khawatir nanti tersinggung pelayannya ini atau pemimpin pujian ini. Tetapi saya jelaskan pada waktu itu bahwa ini memang Tuhan yang mau saya berkhotbah demikian. Dan yang luar biasa saudara, pada waktu itu pelayan itu dia tetap semangat, dia tetap termotivasi, dia bersyukur buat firman Tuhan yang dia dengar. Lalu beberapa tahun kemudian saya diundang lagi untuk buat KKR ke sana. Lalu kemudian kami ngumpul dan saya berkhotbah, dan alangkah sedihnya saya waktu itu pada awalnya saudara. Kenapa? Karena pemimpin pujian yang tadinya memimpin pujian saya tidak lihat. Saya langsung terpikir beberapa tahun yang lalu, jangan-jangan karena khotbah saya dulu Bapak itu tidak lagi beribadah dan sebagainya. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Waktu saya tanya pendetanya, di mana Bapak yang dulu memimpin pujian? Dia berkata sekarang dia di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Sakitkah dia? Dia bilang tidak. Dia istrinya melahirkan anak, dan melahirkan anak yang kedua. Bayangkan saudara, padahal dia sudah begitu lama menikah. Tetapi pada akhirnya ketika dia mendengarkan khotbah itu, mungkin dia mengambil tindakan iman atas khotbah itu, dan akhirnya Tuhan karuniakan keturunan bagi dia. Sekali lagi hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan telah mempersiapkan keturunan yang terbaik bagi saudara, keturunan ilahi bagi saudara, dan Tuhan juga akan memberkati keturunan saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara, yang kedua, jaminan Tuhan bagi Yakub adalah jaminan keturunan. Hari ini pegang jaminan Tuhan bagi saudara, bahwa Tuhan memberi keturunan bagi saudara, dan kemudian yang terlebih lagi adalah pegang jaminan Tuhan bahwa dia akan memberkati keturunan saudara, supaya keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan. Itu jaminan yang kedua saudara. Dan kemudian jaminan yang ketiga dari Tuhan kepada Yakub, yang merupakan jaminan Tuhan juga bagi setiap kita hari ini, adalah ayat yang ke-15.
Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan yang ketiga yang Tuhan beri bagi Yakub pada waktu itu, saudara, adalah jaminan keamanan, di mana dia berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan itu, saudara. Tuhan bilang, aku menyertai, aku melindungi, aku tidak meninggalkan. Bukankah itu semua jaminan tentang keamanan? Jadi Tuhan menjamin keamanan bagi Yakub. Sudah bisa bayangkan waktu itu situasi Yakub begitu tidak jelas. Keamanan itu hal yang paling dia butuhkan, saudara. Kenapa? Dia sedang ada dalam ancaman. Esau ingin membunuh dia. Jadi dia ada dalam situasi yang sangat tidak aman, dan yang paling dia butuhkan pada waktu itu adalah jaminan keamanan. Dalam perjalanannya juga yang tidak jelas, tujuan yang belum begitu pasti kemana arahnya dan sebagainya, dia sangat membutuhkan keamanan. Apalagi dia sebagai perantau ke sana, saudara. Orang-orang bisa berniat jahat terhadap dia, penyamun-penyamun misalnya, bisa merampok dia dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, melindungi engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Itu jaminan keamanan yang Tuhan berikan kepada Yakub, saudara. Sungguh luar biasa jaminan Tuhan. Itu tergenapi dalam hidup Yakub. Kenapa? Pada akhirnya sampailah dia di rumah Laban, dan akhirnya dia bekerja di sana, dia mendapatkan istri di sana, lalu kemudian Tuhan memberkati dia di sana. Semua yang dia kerjakan berhasil, sehingga dia lebih diberkati malah daripada Laban, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, dia pulang dari sana, pulang ke rumah bapaknya, dan kemudian waktu itu dia begitu takut Esau akan mencelakakan dia. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Esau. Dan Esau malah waktu itu sangat mengasihi dia. Masa lalu dilupakan oleh Esau. Padahal tadinya Esau begitu dendam, Esau ingin membunuh dia. Tetapi semua akhirnya berubah. Kok bisa? Sekali lagi, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan Yakub. Tuhan menyertai Yakub. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan menjamin keamanan atas hidup saudara. Tuhan menjamin keamanan atas kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kita. Itulah jaminan Tuhan yang ketiga. Mungkin hari ini saudara sedang ada dalam situasi yang serba tidak pasti. Saudara khawatir, saudara takut dengan kondisi dan keadaan yang sedang saudara alami. Mari pegang jaminan Tuhan, jaminan keamanan atas saudara. Pegang, yakin dan percayalah Tuhan menyertai saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia melindungi saudara. Saudara bayangkan keadaan Yakub yang terlunta-lunta pada waktu itu. Mungkin Yakub berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli kepada dia. Mungkin waktu itu Yakub ada dalam kekhawatiran, dia dalam kesendiriannya. Tetapi lihat, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berdiri di dekat Yakub, di sebelah Yakub. Tuhan menyertai dia dalam kesendiriannya. Tuhan tidak meninggalkan dia. Hari ini pun Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia menyertai saudara. Dia menjamin keamanan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Di mana dalam situasi ketidakpastian yang dihadapi oleh Yakub, dalam situasi di bawah ancaman yang dihadapi oleh Yakub, dalam situasi dalam perjalanan yang belum jelas tujuannya yang dijalani oleh Yakub. Artinya saudara, semua serba tidak pasti, tetapi di sana Tuhan hadir. Dan Tuhan memberi jaminan kepada Yakub. Jaminan yang diberi Tuhan kepada Yakub adalah jaminan berkat, jaminan keturunan, bahwa keturunannya juga akan diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, jaminan keamanan. Hari ini pun saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kita, ada jaminan Tuhan atas kita. Mari kita pegang jaminan Tuhan. Apa jaminan Tuhan bagi saudara dan saya? Jaminan berkat,
Dia bisa memberkati saudara apapun situasi saudara, sama seperti dia memberkati Yakub padahal pada waktu itu semuanya serba tidak jelas. Tuhan juga memberi jaminan keturunan kepada saudara dan memberkati keturunan saudara. Alangkah indahnya ketika keturunan kita, anak-anak cucu kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan jaminan itu Tuhan beri bagi setiap kita hari ini. Kemudian yang ketiga, jaminan keamanan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia hadir, Dia ada bagi saudara saat ini. Apapun situasi saudara, bagaimanapun situasi saudara, Tuhan ada menyertai saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini pilihan ada pada saudara. Apakah saudara memilih untuk hidup sesuai dengan pikiran-pikiran saudara? Sesuai dengan apa yang saudara percayai berdasarkan pikiran saudara? Ataukah hari ini saudara pilih untuk hidup berdasarkan jaminan Tuhan? Saudara, kita memilih percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita memilih percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan keturunan yang diberkati. Dan kita pilih untuk percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Mari saudara, pilih untuk percaya bahwa Tuhan menyertai setiap saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini. Pegang jaminan Tuhan. Jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, jaminan keamanan. Jaminan itu bagi setiap kita hari ini. Pegang jaminan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, firman Tuhan ini memberkati saudara. Hari ini, lakukan segala aktivitas saudara dengan berpegang kepada firman Tuhan, bahwa firman-Nya iya dan amin, bahwa ada jaminan atas kehidupan saudara. Biarlah jaminan firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara, Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Mari gunakan waktu untuk berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, berdoa buat segala pergumulan saudara, berdoa buat segala kerinduan saudara. Biarlah Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menjawab kerinduan kita. Puji Tuhan saudara, lakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saya akan berdoa mendukung saudara di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka.
Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa
akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.